Kak Tiwi, kenapa ya aku tuh suka tiba-tiba bete gitu, terus tiba-tiba seneng, hahaha gitu, terus tiba-tiba kesel lagi. Mood swing. Ya naik turun gitu lah pokoknya. Itu kenapa sih? Aku jadi nggak nyaman sendiri gitu, soalnya ya jadi nggak enak kan gitu kalau lagi sama teman-teman di mana. Sering gitu. kamu kayak gitunya? Sering banget. Jadi kayak 1 jam ini baik-baik aja, nanti tiba-tiba jadi down gitu. Aku juga suka. Nggak ada yang nanya ya? Nggak ada. Oh, Adit juga suka. Adit kirain moodnya flat aja, Dit. Dan kamu rajin sholat, jadi harusnya Iya gitu. kolbunya lebih tenang. Kenapa ya kayak? Kok maksudnya bisa secepat itu terus ya drop banget gitu kalau Iya, misalkan. itu masuknya sebenarnya suasana hati ya, atau mood sebenarnya. Suasana di kota. Nah, kan begitu kan. Itu namanya suasana hati, Ca, Silpi. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang suasana hatinya itu mudah banget ke trigger, kepancing. Jadi misalnya kamu lagi happy-happy, terus lagi kerja kan, lagi happy. Nggak sengaja lihat Silpi yang lagi bete. Jadi kamu cepet nyerap suasana kayak hatinya nular Silpi. gitu nggak sih? Nular, iya. Jadi kayak itu yang ngebuat kamu tuh swing, makanya disebut swing gitu. Silpi juga emang suka kayak gitu. Kayaknya kamu aktif-aktif aja ya, Bun. Suka. Aku kalau apalagi kalau PMS. Kalau itu beda lagi. Itu penjelasannya tentang hormonal gitu. Itu kalau Seperti PMS kayaknya Iya, hampir setiap cewek ya. Iya, kayaknya kita bahas aja tentang suasana hati. Oke, sobat PR semuanya, kita akan bahas tentang suasana hati atau mood swing juga gitu ya. Seberapa penting? Apa sih manfaatnya? Terus juga gimana cara kita bisa mengontrol suasana hati kita biar setidaknya tetap dalam batas stabil. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Spiritual Journal. Check it out. Hai Sobat PR semuanya, kembali lagi bersama saya Pratiwi Ramarta dalam acara Spiritual Journal. Di episode kali ini kita akan membahas suasana hati, mood swing, atau bagaimana kita mengontrol moodnya kita setiap harinya. Masih ditemenin dengan 2 riweuh atau 2 rusuh ini ya, ada Kak Ica dan Kak Silvi. Terima kasih, 2 juta penonton. Kamera sini juga. Oke, jadi tadi ya baru aja Kak Ica tuh spill sedikit bahwa dia tuh sering banget ngerasain perubahan suasana hati yang kok kayaknya cepet banget sih gitu. Dan memang kan kalian mungkin pada dapat informasi kalau itu tuh ada kaitan gak sih sama mental health? Mental health. Oke. Biar Silvi ada kerjaan Bi, mental health. Tapi emang kenapa sih Kak, emang suasana hati tuh sepenting itu ya di kehidupan sehari-hari kita? Emang perlu banget kita harus mengontrol suasana hati? Ya penting ya, bagi Sobat PR juga dari awal ya, seberapa penting suasana hati itu dikontrol atau kita bisa mengendalikan itu. Pertama, kalau suasana hati kamu lagi low atau lagi nggak baik, emang kamu bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari dengan maksimal? Enggak sih. Iya kan? Kayak Ica tadinya lagi semangat gitu kan, kamu kayaknya kerja semangat, ini semangat gitu, semuanya semangat. Terus gara-gara ada trigger dikit, kadang tuh ada orang yang gampang ke distract. Jadinya dia yang tadinya semangat, dia malah ketularan gitu untuk jadi nurunin semangatnya dia. Suasana hatinya terganggu, nah di situ nanti dia bisa merusak harinya. Gitu, jadi harinya dia itu hari itu tuh jadi kayak flat. Kalau nggak minimal tuh flat ya. Tapi banyak yang ngerasa, aduh ini bad day banget sih buat aku gitu. Kok kayaknya semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang aku mau, bla bla bla. Jadi sebegitu pentingnya kita mengatur suasana hati kita atau mengendalikan gitu ya. Biar apapun yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu tuh tidak mengganggu gitu atau bisa kita tetap biar lakukan. lancar Iya, gitu lakukan ya. dengan maksimal. Apalagi kan kalian office hour ya, Iya. kerjanya itu kan rutinitas, Iya. gitu. Kalau rutinitas itu selalu dilakukan, itu aja udah bisa ngebuat kalian itu punya suasana hati tuh dari sebelum kalian melakukan tuh udah yang, aduh gini-gini lagi, gitu. Iya. Itu kan mempengaruhi suasana hati kalian kan, gitu kan. Dari belum melakukan apa-apa di hari itu juga udah yang udah kebayang, aduh rutinitas aku begini, aduh hari ini begini. Jadi emang kayaknya
kita tuh perlu ini kali Kak, di pagi hari tuh perlu rutinitas yang membuat kita moodnya bagus gitu ya? Ya bisa cari nge-up semangat gitu ya, macam-macam gitu. Kalau aku Jadi biasanya mengawali gitu. hari dengan yang Iya, bagus-bagus lah ya. dengan yang positif gitu ya. Karena kita tahu, misalkan gini, kamu bangun pagi nih, kalian bangun pagi udah tahu mau cobain pakai tips yang ngedengerin musik semangat pagi-pagi kan ada yang gitu kan. Itu kan masuknya sugesti. Begitu dengerin kan semangat tuh kita, apalagi kesukaan kita gitu, udah kita semangat, kita harus ingat kita itu kayak ngisi diri kita awalnya dengan positive vibes tuh udah tinggi, tapi kita udah harus tahu ini tuh nanti bakal kekikis lama-lama. Di satu hari itu mungkin di 12 jam kalian di luar rumah gitu ya, atau di 8 jam kalian di luar rumah itu bakal kekikis. Bisa macem-macem triggernya, bahkan hal-hal sepele gitu. Kayak mungkin kamu lagi di jalan ngelihat kucing yang kurus, yang buduk gitu, terus langsung mellow, sedih. Terus kalau enggak, misalkan Sylvie lagi di kemacetan ngelihat ada yang boncengan, pelukan. Iya sih, itu mah sering aku kayak Itu mah lebih ke iri dengki nggak sih? Kayaknya itu iri dengki ya. Itu kayaknya dendam. Jadi memang suasana hati itu semuanya tuh tentang bawah sadar ya Sobat PR. Jadi itu adalah psikisnya kita yang akhirnya diakumulasiin menjadi sebuah mood. Disebutnya jadinya mood gitu. Apa yang kita laluin di hari itu akan ngebentuk satu mood gitu di dalam diri kita. Apakah jadi semangat, apa jadi biasa aja. Biasanya sih memang ujung-ujungnya biasa aja hari aku mah gitu. Oh iya. Biasa aja sih, ya itu oke gitu, masih oke. Cuman kalau misalkan keseringan, aduh aku tuh grumpy banget hari ini gitu. Banyak yang ngebuat aku marah, banyak yang ngebuat. Itu biasanya karena bawah sadarnya sudah penuh. Jadi suasana hatinya tuh udah kayak senggol bacot gitu. Senggol bacot langsung gitu. Oke. Tapi Kak kalau misalnya Batuk lagi. Terus Kak, gimana sih kalau misalnya kalau aku lagi moodnya jelek, buruk gitu? Kiat. Emang tips apa yang bisa kiat-kiatnya gitu biar kita tuh nggak kelihatan banget moodnya bete gitu. Apalagi kalau misal ketemu orang kan, yang tadi Kak Tiwi bilang kan katanya kalau aku moodnya jelek nanti Ke bawah sama jadinya. orang gitu. Nah biar aku selalu moodnya bagus. Sebenarnya kalau misalkan dipaksain ya Sobat PR, mood kita tuh harus selalu bagus, enggak juga. Cuman kita tuh kayak bisa semakin dewasa nanti Pi gitu ya Ca, kita tuh semakin bisa bijak aja gitu ngambil sikap atas diri kita sendiri terutama. Gimana caranya biar tetap kelihatan oke atau gimana gitu. Kita harus tahu dulu sebenarnya ngebuat kita nggak mood itu apa, masalah pribadi, masalah kerjaan atau apa. Kalau misalkan itu masalah pribadi gitu ya, kalau aku biasanya gini. Contoh, misalkan aku kan harus syuting gitu ya, harus kesini gitu ya sama kalian. Terus ada sesuatu yang masih nggak enak sebenarnya di hati aku. Mungkin masalah klien yang masih kepikiran sama aku atau apapun gitu. Itu tuh sementara aku skip dulu. Karena aku mikirnya gini, nggak adil dong. Kalian kan nggak ada salah sama aku. Terus ngapain aku cemberutin gitu. Jadinya nanti kita tuh lama-lama itu menjadi kebiasaan buat kita. Kalau misalkan tidak ada orang yang men-trigger di sekitaran kalian itu, si orangnya ada gitu, kita tuh jadi yang ya udah gitu, dianya juga nggak ada gitu. Justru aku malah justru menggunakan energi kalian berdua untuk bisa making space buat aku. Ngebercandain kalian gitu. Seprofesional mungkin lah ya, dan gimana caranya untuk ngeflip ya, itu kita dengan dari waktu yang singkat gitu. Betul, negativity itu kan nggak gampang ya di flipnya, karena yang namanya kita udah terlanjur galau, kan kadang susah, apalagi kalau masalah eceng ya. Tahu kan love life, eceng, masalah eceng. Aku kok baru denger istilahnya sih? Orang zaman dulu ya Kak. Sama. Oh tuh saya belum lahir ya kayaknya ya, itu zaman masih kalian. Aku tahunya ngeceng. Iya, Iya, itu berkembang menjadi verb 2. Ya jadinya memang hal-hal untuk Sobat PR ya. Jadinya kalau misalkan ngerasa kok aku tuh orangnya gampang, nah kita harus lihat dulu intensitas kita berubah suasana hati itu seberapa sering dalam satu hari. Gitu. Kalau misalkan Ica ngerasa Kak terlalu sering deh aku, kayak 1 jam aku bisa ketawa, nanti 1 jam aku bisa sedih, 1 jam lagi biasa aja, 1 jam marah-marah yang kayak gitu.
Ada Itu loh lebih orang ke serem serandom ya? itu Takut ada. sih itu. Kalau misalkan aku lihat, kalau kalian sih masih normal aja ya, masih normal di usia. Pertama kita harus ngeliat usia kita juga gitu, karena itu mempengaruhi bagaimana kita bisa merespon sesuatu. Karena kan kita butuh pengalaman kan, untuk tahu gitu, oh, kalau kita lagi kayak gini responnya gimana, kalau orang begini respon kita gimana gitu. Nah kalau aku ngelihat kalian sih masih oke gitu. Kadang Sylvie kelihatan agak diem gitu, kadang Ica kelihatan diem, kadang Sylvie yang jumpalitan gitu kan ya, Ica juga gitu kayaknya lagi semangat. Itu memang masih wajar. Kalau aku ngelihat kalian masih di ambang wajar gitu ya. Emang yang nggak wajar gimana? Yang nggak wajar yang aku bilang tadi itu ada loh. Spesies seperti itu ada. yang pergantian ekstrim moodnya tuh banget cepat gitu. gitu ya. Sangat-sangat cepet. Dan Gitu. kemana-mana banget Kemana-mana kayaknya. banget. Dan itu tuh dia nggak bisa ngontrol baik secara ucap, baik secara sikap. Jadi Itu ngerusak istilahnya suasana gampangnya sih. merembet gitu. Misalkan Ica punya masalah pribadi gitu ya, masalah pribadi dengan kekasih gitu ya. Terus udah gitu kamu nyampe kantor moodnya langsung jelek, kamu tiba-tiba Kebawa ngebentak gitu ke ya. Sylvie gitu, apa sih Pi? Langsung kayak gitu, padahal Sylvie nggak itu. Sylvie kan langsung, aku nggak salah gitu kan. Misalkan kayak gitu, nah itu yang kurang-kurang bijak. Tapi ada spesies yang kayak gitu. Makanya itu ada lagi pembahasan mental health-nya lebih dalam. Nah itu baru yang udah kena mental health itu yang kalau kalian ngelihat nih orang kok random banget sih, tadi baik-baik banget sama aku terus tiba-tiba udah judes banget gitu, kayak gitu. Itu males sih kalau yang gitu. Dan itu sebenarnya ada banyak, cuman kan ada juga beberapa yang udah semakin dewasa orang itu kan dia semakin bisa mengontrol ya. Cuman pasti deh kalian juga bisa ngerasain, oh nih orang moodnya lagi nggak bagus. Gitu. Iya benar. Kelihatan sih biasanya diari. Ini diari. Kelihatan dari muka ya biasanya Wajah. kelihatan kalau dia Dan lagi sebenarnya capek. kalau dari spiritual ya, kita tuh kan sensitif membaca energi orang gitu. Kita bahkan kalaupun orangnya ketawa-ketawa gitu ya, kalau kitanya peka gitu ya, kita tahu oh nih orang ketawa menutupi sesuatu. Oh iya Kak, aku pernah kok Santai semangat banget ya. Santai ya. Aku Semua pernah ternyata. dengar dari orang kalau misalnya ada orang yang terlalu ceria, sebenarnya tuh Menyimpan deep down banyak dia tuh oh menyimpan iya, pernah banyak denger luka. sih. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Kak? Nah itu Emang ada yang karakternya dia kayak berusaha gitu. buat menutupi lukanya itu dengan dia Hahaha. tertawa. Padahal sebenarnya kalau dia pulang tuh Iya, jadi dia Iya. kalau keluar ibarat pakai topeng senyum Iya. gitu. Pas udah di rumah dilepas topengnya. itu sebenarnya baik gak sih Kak atau enggak. gimana? Nggak baik. Kalau misalkan terlalu ekstrim ya, artinya ekstrim itu kamu tuh sebenarnya banyak banget masalah dalam diri gitu ya, kamu banyak banget luka hati, traumatik, belum pada tuntas tuh semuanya gitu ya, tapi karena punya karakter ekstrovert, biasanya kayak gitu orang-orang ekstrovert tuh. Aku Kalau misalkan dia orangnya ekstrovert, dia tuh bukan dibuat-buat sih, Cak. Jadi kayak otomatis aja gitu. Walaupun lagi sedih kayak aku nggak mau ngeliatin sedih aku gitu. Ya, Jadi bener-bener nutupin lebih banget nutupin. gitu ya. Tapi itu baik apa enggak? Ya pastinya enggak ya. Itu tuh jadi kayak kamu tuh cuma nahan sesuatu yang ada di dalam diri kamu gitu ya, ditahan, luka hatinya belum sembuh gitu ya, traumatik kamu masih ada, segala macam permasalahan. Jadi isinya tuh kayak kalau dibuka topengnya, sampah semua gitu. Nanti Jadinya lama-lama baru- meledak nggak sih yang gitu kan? Iya. tumpah. Kalau meledaknya juga ada macam-macam ya. Meledaknya ada yang tiba-tiba dia jadinya ngamuk gitu ya. Akan ke-trigger sesuatu tiba-tiba ngamuk dan kamu tuh jadi kayak ngelihat ini siapa? Kok kayaknya dia nggak gitu banget orangnya ya. Atau dia malah jadi sakit ke fisik karena kan di ini terus Oh, ya. iya. Dia sakit secara fisik dan sakitnya udah nggak main-main ya. Balik lagi itu kayak GERD, heart attack, kayak gitu penyakitnya. Atau ya itu tiba-tiba aja ini orang ceria banget tapi kok melakukan suicide. Ah iya. Tapi baru dari situ kita bisa lihat, oh dia ternyata begini, dia ternyata begitu. Itu yang paling sedih sih. Dan itu ada cerita-cerita dari klien juga gitu ya, yang ngalamin itu gitu. Adik aku tuh nggak kelihatan gimana, kakak aku tuh nggak kelihatan gimana. Terus tiba-tiba aja dia melakukan percobaan. Cobaan bunuh diri. Kan yang kayak gitu jadinya kaget ya. Nah kalau introvert dia udah kelihatan. Dia kalau misalkan punya suasana hati yang nggak bagus, orang introvert tuh udah makin aja mengisolasi diri. Orang dia lagi baik-baik aja dia penyendiri gitu kan ya. Apalagi lagi ada masalah kayak gitu. Justru yang agak kurang kelihatan itu orang-orang ekstrovert Ya, ya. gitu. Harus orang yang kenal banget kayak misalkan Ica kan udah sering bareng sama Sylvie. Kamu tahu bisalah ngebedain gitu.
Nih Sylvie lagi ceria maksain sama Sylvie lagi ceria bener gitu. Udah kerasa pasti. Mana emang dia baterainya udah Oh, iya. habis gitu ya. Dia kan energik banget ya. Diputar dikit lari. Harus. Dikit lari. harus Ya energi. harus. Bagus. Makanya kita harus sangat memahami ya Sobat PR tentang seberapa penting sih suasana hati, dan pembentukan suasana hati itu harus kita lakukan sejak awal kita memulai hari. Lakukan hal-hal atau carilah kegiatan-kegiatan yang memang kita bisa membuat kita itu merasakan positive vibes yang tinggi gitu ya. Kalau aku biasanya pagi tuh udah ya ngopi sambil bales-bales kerjaan gitu ya, dengerin musik. Musiknya suka yang aneh-aneh, bercanda gitu ya sama keluarga, udah enak tuh gitu. Tapi jangan salah, kita udah kayak ngisi baterai kita gitu ya. Kita kan kayak ngecharge tuh pagi-pagi, udah kita ngecharge pagi-pagi, terus nanti tuh sama hal-hal kecil tuh kekikis gitu. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi suasana hati yang sudah full negativity, itu kita lagi nggak kenapa-napa juga, begitu ada trigger dikit udah kita down-nya parah. Oh iya. Langsung kayak nggak pelan-pelan gitu, tapi langsung gitu. Biasanya aku yang yang bikin di rumah yang ngedown itu kalau udah disuruh orang tua. Emang bandel ini anak. Emang suruh ini, dasar. suruh itu, kayak pagi-pagi baru bangun udah kayak Masih yuk ngumpulin nyapu nyawa." nyapu yuk. Oh, gitu. Astagfirullah. Maaf ya ibu, tapi Tapi Pak. Oh, Iya, biasanya. emang hal-hal kecil itu sangat mempengaruhi suasana hati. Jadi untuk dari aku sendiri ya, tips-tipsnya nih bagaimana kita menjaga suasana hati kita biar tetap stabil. Itu pertama, di awal hari kita tahu bahwa itu adalah awal kita ngecas diri kita dengan energi positif. Lakukan kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang spiritual, mereka itu senang meditasi pagi-pagi. Kalau punya halaman belakang itu mereka kayak menghirup udara segar pagi hari, meditasi gitu ya. Terus atau enggak, kalau misalkan enggak, casual aja, dengerin musik. Iya, Kamu setel musik yang kenceng gitu ya, yang oke, ambil nyapu tapi Iya, aku juga gitu. gitu kan. sambil Pakai- nyuci, sambil jemur, Iya, sambil segala. sambil dengerin lagu, pakai handsfree setel gitu lagu kan. gede-gede. Iya. Atau enggak kalau belum disuruh aku olahraga, Iya. jalan. Nah, itu macam-macam olahraga juga salah satunya yang bisa kalian lakukan pagi-pagi, sambil lari dulu, jalan gitu segala macam, udah kerasa segar atau apapun, terus prepare. Kalau kalian mau keluar rumah, bahkan kalian ada di rumah pun, kalian tahu gitu. Ini tuh pasti nanti tetap ada yang nge-trigger. Kebayang nggak Iya, kalau iya. pagi itu kalian nggak sempet nge-charge diri, gitu. Suasana hati kalian itu tidak Soalnya sempet masih dinolkan lagi. panjang ya. Iya, Sering berapa terjadi. jam di luar tuh udah banyak banget yang nempel gitu. Sering banget kalau apalagi kalau misalkan di perjalanan ke kantor terus tiba-tiba kena macet apa itu tuh Oh, udah bikin mood itu mah turun iya. gitu-gitu kan. Itu kenapa karakter orang kota dan orang yang ada di pedesaan itu beda. Bandingin, Ca. Tensinya Orang beda. Jakarta sama Bandung tuh beda. Orang Jakarta tuh lebih berapi-api kan. Maaf ya orang Jakarta, tapi saya dulu di Mereka Jakarta. lebih bersemangat, mereka lebih agresif gitu. Karena kenapa? Karena mereka udah biasa dengan something yang hectic. Iya, Gitu. hectic. Bandung itu middle lah ya. Kita juga hectic loh termasuk karena Iya. kota besar gitu ya. Itu masih inilah ini. ya, masih Beda sama orang pedesaan, kayaknya slow banget Slow, gitu. iya, Aku kalau bener-bener. misalkan pulang kampung gitu ya, kok gemes gitu ngelihat mereka, kok kayak aduh kok sedangkan lama kita kok yang gini gitu. yang ribet terus. Kalau kita tuh kayak udah biasa. Nah itu kita juga ya, salah satunya nih ya, kita untuk bisa mengontrol diri kita harus bisa tahu momen apa kita harus disiplin, momen apa kita harus santai. Nah kita tuh suka nggak bisa sadar menempatkan. betul. Suasana hati tuh terus kebawa, suasana hati atau mood kita tuh terus kebawa di segala suasana eksternal ya, gitu. Jadi kamu nih abis sibuk kerja gitu ya, dengan pusing segala macam gitu, harus semuanya on time gini-gini. Terus tiba-tiba kamu main, begitu kamu main, teman kamu nyantai, gitu ya. Kamu udah kesel, ini gimana sih nggak on time banget? Jadi kan gimana mau have fun? Iya Sedangkan kita udah tahu, oh ini tuh pengen main, Iya. ya udah nggak usah harus ada waktunya atau gimana. Iya. Makanya akhirnya kita yang harus lebih memilah gitu. Kita tuh harus tahu, oh kalau kita lagi kayak gini kita turunin nih tensinya. Iya. Kayak aku misalkan habis syuting suka diam dulu kan di belakang, itu menurunkan tensi. Oh. Kalau nggak nanti nyampe rumah aku masih terus ngebacot gitu ya. Anak aku coachingnya kamu gitu kan. Langsung ya coba sebutkan self love gitu kan, masa gitu. Loh, mama apa sih gitu. Aku sering gitu, abis selesai kerja aku kasih 15 sampai 20 menit tergantung ya seberat apa waktu itu.
untuk aku ngerilis dulu di apa ya, disesuaiin lagi nih, sekarang udah keluar dari suasana kerja atau dari suasana yang lebih tensinya tinggi ke santai lagi. Nah biasanya itu yang suka dibawa tegangnya kemana-mana, makanya karakternya akhirnya terbentuk gitu ya. Yang namanya kalau di India aja kan ya tinggi banget itu aktivitasnya, sampai yang namanya klakson itu kan nggak bisa berhenti kan, gitu yang kayak gitu. Dan akhirnya jadi orang penumpang kereta juga kan sampai di atas gitu. Aduh, itu mah udah gitu. Jadinya Sobat PR, suasana hati itu betul-betul sangat penting ya. Tips yang tadi mudah-mudahan bisa coba digunakan. Pagi hari itu adalah waktunya kita ngecharge, dan malam hari itu kita rilis. Jadi kita keluarkan istirahat. yang kayak kita mikir gitu sebelum tidur itu, kayak apa aja sih yang hari ini yang baik dan tidak baik yang udah kita lalui. Yang tidak baiknya sejauh mana mereka mempengaruhi kita, menyakiti kita atau mengecewakan kita. Kalau misalkan dirasa ini sih sebenarnya oke lah, perjalanan hidup mah ada aja yang begitu gitu kan. Udah rilis dulu, keluarin dulu gitu hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, terakhir sebelum kita menutup hari, baru kita pikirin hal baik apa aja yang terjadi di hari ini. Nah, sampai rasa syukurnya keluar. Thank God for today gitu. Jadi kalian tuh tidak akan erep-erep gitu atau merasa tidak ketindihan. akan overthinking. Yang tadinya mau tidur mikirin malah jadi overthinking kan. Sering ayo siapa. Jadinya tuh suka kayak gitu. Kayak kalau orang lagi in between gitu kan, misalkan malam lagi galau, rindu ya, lagi moodnya tuh aduh lagi ngebucin gitu ya, aku rindu seseorang ya Tuhan gitu kan, tolong sampaikan rinduku gitu kan lewat hujan, kalau nggak kedengeran kasih petirnya sekalian gitu. Biar dia teh rewas gitu kan, terhenyap gitu dengan kerinduan aku gitu. Jadi kamu tuh harus lebih relax dalam segala hal. Artinya bukan berarti santai ke arah pemalas ya. Kalau dulu aku kayak gitu, relax itu dijadiin alasan akhirnya jadi pemalas. Emang males aja Emang sih. males aja sebenarnya. Kalau relax itu kita bisa saat nerima sesuatu nih, kabar ataupun apa, something yang tidak sesuai dengan kita tuh jangan reaktif intinya. Didengerin dulu, ini gini. Nanti kalau kita disaring gitu ya? Iya, kalau kita ngefilter dulu gitu Cak ya, kita tuh jadi nggak ini loh, nggak terlalu tapi sebenarnya nggak seheboh itu gitu. Bener. Sebenarnya nggak gini banget sih gitu. Nah di situ kita langsung bisa ngefilter dari awal gitu. Cuma kan banyak orang yang sebenarnya dia tuh reaktif ya karena ekspresif orangnya gitu. Begitu ngedenger apa? Gimana kalau kita main game? Oh iya bener. Yuk. Kamu nggak diajak tapi Main apa? Gini, main gamenya. Aku pengen ngetes nih seberapa logis kalian, seberapa tenang pikiran kalian, ya. Kayaknya nggak pernah tenang. Game time. Jadi permainannya tentang fakta atau mitos. Oke. Ya. Ini tuh menguji logika dan perasaannya kalian. Bukan Itu tuh matematika harus kan? harmoni gitu ya. Bukan. Kalau matematika saya duluan yang langsung keluarnya, mohon maaf. Merenung langsung di depan. Jadi ini tentang fakta atau mitos. Oke. Aku akan coba kasih tahu ke kalian satu kalimat atau sesuatu yang masih sengketa ya. Ini fakta apa mitos sih gitu ya. Nanti kita tebak gitu. Tebak, itu fakta apa mitos. Ya, tapi dikasih waktu 0,5 detik berpikir. Kan Langsung jawab gitu ya. Udah kita engine-nya. berdua lemot terus dikasih waktu sesingkat itu. Sobat PR juga boleh sambil di dalam hati gitu ya, ngebak sendiri gitu ya, kira-kira fakta atau mitos gitu yang aku bilang ini gitu. Kita mulai. Oke. Ya, kita mulai semuanya. Kita masuk ke game time. Yang pertama, jangan rebutan. Ya. Jangan jambak-jambakan. Apa bedanya? Kalau bacain dong. Yang pertama, makanan bisa merubah mood seseorang. Kalau menurut aku fakta. Menurut kamu? Kayaknya iya. Apa? Kayaknya iya. Tamparan Iya. emosi langsung. Fakta. Menurut kalian? Menurut Oke, kalian? Aku minta penjelasannya dulu. Kenapa menurut Ica dan Silvi satu-satu ya? Makanan bisa merubah mood. Kenapa menurut kalian itu fakta? Kalau makan aku happy. Oke, kalau Ica? Kalau aku khususnya makanan kesukaan, tapi kalau bukan makanan kesukaan nggak akan ngaruh. Kalau makanan kesukaan ya itu
ya kalau aku makan itu aku tuh bakal seneng gitu. Jadi ya udah. Jadi kalau aku lagi bad mood terus aku makan makanan kesukaan aku, nah itu ya menaikkan mood lah gitu kayak. Mengobati Pintar. gitu. Betul, itu adalah fakta. Jadi kita jelasin ya, kenapa makanan itu bisa merubah mood. Karena makanan itu kan mengandung hal-hal di dalamnya ya, zat-zat yang ada di dalamnya. Ada folat ya, ada apa namanya serat dan macam-macam gitu. Pokoknya Vitamin A kandungannya sampai Z ya, lah ya. vitaminnya banyak. Nah, makanan tertentu terutama itu bisa mendorong hormon untuk keluar di dalam diri kita. Kayak coklat gitu ya, Kak? Ya, coklat itu salah satu yang sering aku rekomendasikan ke klien-klien aku yang lagi pada depresi. Kakak ada coklat? Ada dong. Ku rentangkan hati, kan itu. Kini ku hanya ingin lupakan. Ya, jadi aku sering banget ngasih tips gitu ya ke klien untuk stok coklat deh. Terutama kalau misalkan mereka lagi ngalamin depresi. Pas begitu mood mereka berubah, nggak usah kayak makan satu coklat itu kan jadinya juga nggak baik gitu. Jadi kayak satu potong doang terus dimakan gitu. Karena apa? Coklat itu mengandung folat yang tinggi gitu ya, terutama dark chocolate. Itu bisa memancing hormon dopamin di kita gitu. Nah, kita Jadi jadinya happy gitu ya? agak lebih rileks gitu. Walaupun memang tidak kayak kamu dari sedih langsung bisa jadi happy, enggak. Cuman itu secara fisiknya gitu ya, itu bisa ngebuat kita jauh lebih nyaman fisiknya. Kalau fisik udah nyaman, kita jadi punya space di psikisnya. Begitu. Oke, sekarang yang kedua ya Sobat PR. Fakta atau mitos? Depresi rentan menyerang lansia. Itu tuh banyak loh. Katanya orang-orang yang lansia itu gampang depresi, pasti bakal depresi. Pasti atau Pasti, lebih katanya ada seringnya? yang bilang kayak gitu. Rentan banget kena depresi itu lansia. Rentan ya? Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Permen Bingung mitos. Aku bingung. Pakai logikanya, tarik nafas, Mau makan dulu? hembuskan. Kan depresi, lansia. Depresi rentan diidap oleh seorang lansia. Fakta atau mitos? Fakta tapi sesuai kondisi sih kalau menurut aku. Ragu. Tapi lebih bisa cenderung, jadi sih. cenderung ke fakta sih. Ke fakta? Iya. Oke, kamu apa? Mitos. Oke. Jadi sebenarnya apakah depresi rentan menyerang lansia? Itu sebenarnya mitos. Kenapa? Betul, Ica juga bisa ada penjelasannya ya kenapa dia cenderung ke fakta, karena kayaknya orang lansia kan lebih ini ya, mungkin lebih nggak ada aktivitas, jadinya dia kena depresi gitu. Dan Kalau rentan kamu sendirian sih kalau aku lebih Iya. lagi. Kebetulan saya juga salah satu pengidap depresi, jadi Oh. kan saya belum lansia. masa sih? Kayak masa sih? Coba cek KTP-nya. Coba cek. Jadi kayaknya bisa dialami sama orang-orang muda juga yang Betul. mungkin punya Seperti riwayat, riwayat. punya masalah, punya Iya. dan lain-lain itu. Dan lain-lain. Oke, penjelasan secara resmi apa sih penjelasannya Ilmiah. sebenarnya ya secara ilmiah atau secara ininya adalah yang namanya depresi itu tidak ada rentan usianya. Jadi tidak akan kayaknya pasti lebih rentan ke lansia atau apa, karena depresi itu penyakit psikis. Apapun penyakit psikis, sebenarnya penyakit psikis itu umumnya mereka itu bisa diidap oleh range umur berapapun. Bahkan dari sekecil itu, balita aja bisa depresi loh. Hah? Tapi kan mereka nggak tahu kalau mereka depresi. Misalkan mereka tumbuh kembang di lingkungan yang nggak sehat, mereka kan ngalamin depresi. Dan anak kecil itu justru rentan juga kena depresi sebenarnya. Karena kan sekarang gini, anak kecil itu kan dia lagi tidak tahu apa-apa, dia lagi senang melakukan kesalahan. Kayaknya rutinitas mereka hanya dimarahin orang tua, dimarahin orang tua, ya kan? Dimarahin, dilarang, dijangan-jangan. Iya, iya. Gitu kan? bener sih. Terus dengan usia mereka segitu mereka dituntut, kamu harus berprestasi, kamu harus bisa ini, kamu harus belajar ini, kamu harus apa segala macam. Jadi masih disetir banget gitu iya, ya? masih disetir banget. Itu kan bagi mereka satu
stressful tersendiri gitu. Jadi tidak hanya lansia, justru kalau lansia itu banyak dari lansia yang memang karena menurunnya aktivitas mereka, terus juga berkurangnya lingkungan sosial mereka pasti jadi ada stres, ada depresi. Tapi banyak yang sudah bisa menghandle karena masuknya mereka sudah mature, sudah dewasa dan sudah tahu gitu. Ini memang siklusnya saya sudah ada di sini. Jadi banyak juga kalau untuk lansia yang bisa mengatasi stresnya itu gitu. Tapi kalau yang depresi yang sulit untuk diatasi justru dari anak kecil sampai umur-umur kayak kalian. Yang adult gitu. Yang lagi apa sih quarter life life crisis. Quarter gitu ya. Quarter life crisis. Jadi itu semuanya mitos bahwa yang namanya depresi bisa mengenai segala usia dari kecil sampai lansia sekalipun. Oke. Next. Oke, yang ketiga. Mitos atau fakta. Suasana hati seseorang atau mood seseorang itu menular. Mitos atau fakta? Mitos. Fakta justru. Jangan ragu. Fakta. Fakta apa mitos? Mood seseorang atau suasana hati seseorang itu menular ke orang lain atau ke kita. Kalau aku sih fakta. Fakta. Ibit deh, ibit. Nggak ada ibit-ibit, pikir motor. Ngikut. Apa tuh? Kayaknya Kamu mitos. dari logika kamu menurut kamu mitos? Kenapa harus ikut-ikut orang lain? Oh, oke. Menular. Jadi apakah sebenarnya suasana hati orang lain itu kan banyak ya yang bilang katanya karakter orang atau bahkan karakter orang, suasana hati orang itu bisa nular loh sama kita gitu. Jadi sebenarnya itu adalah Tunggu ini. jadi suasana hati seseorang apakah menular atau tidak, mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Gitu. Fakta. Gak usah tahu penjelasannya. Capek banget. Enggak, Deng. Kenapa suasana hati dan mood seseorang itu menular? Kenapa itu adalah sebuah fakta? Karena pada kenyataannya kan gitu, Pi. Iya sih. Iya kan? Nggak mungkin dong kamu misalkan ngelihat mood atasan kamu nih, Adit misalkan, dia lagi marah-marah gitu ya. Sekarang juga kayaknya moodnya lagi nggak bagus. Lagi dihiplin gitu ya, lagi dihiplin pokoknya dia ya. Terus tiba-tiba kamu dimarahin karena hal kecil gitu. Padahal dia yang lagi nggak mood. Iya. Tapi emangnya kamu bakalan tetap, makasih Mas Adit Oh, ya iya udah marahin aku gitu. Lebih ke Iya kan? Jadi betul Sobat PR, kalau suasana hati seseorang itu menular. Nah, sekarang kita flip pikiran kita. Kalau misalkan itu memang menular, artinya jangan sampai kita yang menularkan mood negatif ke lingkungan. Kita harus bisa jadi mood booster Oh iya. buat lingkungan. Gitu. Baiklah, pokoknya tentang semuanya ini yang tadi kita bahas di awal sampai ke gamenya juga gitu ya. Itu mitos atau fakta atau segala macam. Pada intinya adalah suasana hati seseorang atau suasana hati kita sendiri itu sangat penting untuk kita kendalikan. Gitu ya. Kalau misalkan kita melihat di lingkungan kita lagi, aduh ini lagi banyak banget nih kayaknya yang moodnya lagi nggak baik gitu ya. Kita melipir dulu. Kita melipir dulu, terus kalau kita misalkan sudah pada skill tertentu, kita malah bisa ngerubah satu tempat gitu ya, satu ruang gitu berubah, ngeflip dari kita. Walaupun mereka dominan itu kayaknya lagi pada bete, kayaknya lagi pada ini. Tapi kalau kita udah mencoba untuk membantu mereka, menularkan vibes yang positif, tapi ternyata mereka masih belum bisa gitu, kitanya yang mundur. Ya udahlah gitu. Dan kita juga tahu karena itu menular, ya udah kita menghindar dulu dari orang-orang yang kelihatan kayaknya moodnya lagi kurang bagus gitu. Tapi kalau misalkan nih Silpi atau Ica ngerasa atau Sobat PR ngerasa, aduh mood aku nih lagi nggak bagus, tapi nggak bagusnya itu bukan karena hal yang terlalu besar gitu ya, kayak cuman lagi flat aja gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat nih ada orang-orang yang vibes-nya bagus, deketin. Oh iya, biar Gitu. nular ya. Nah, karena kamu tahu ini kan mood menular nih, iya, kamu iya. deketin, kamu curi energinya. Pokoknya juga hati-hati, kita juga harus mulai aware ya sama teman-teman di lingkungan kita, terutama lingkungan yang dekat, mana sih yang kok kayaknya nih orang random banget deh ininya, moodnya. Nanti dia bisa tiba-tiba ketawa, nanti tiba-tiba dia bisa sedih, nanti dia bisa baik banget, terus nanti tiba-tiba dia bisa ngomongin kita gitu. Itu tuh
bisa berefeknya kemana sih Kak? Itu apakah bisa lebih berbahaya? Oh iya bahaya Jadi dong. ke mental Jadi health. ke mental health gitu. Karena pergerakan mereka random. Kalau misalkan di mental health itu yang mood swingnya sudah tidak terkontrol dan sudah masuk ke mental illness, itu tuh bipolar. Itu kan lagi happening. Cie, so pinter banget. Karena banyak banget Banyak banget kayak kanan istilah kiri itu. depan belakang gitu. Suka dengar juga, tapi Bipolar. tapi ya apa itu bipolar? Dan seperti apa? Iya, Ya. gejalanya itu. Jadi gini ya, sekarang ini kita juga lagi banyak nih Gen Z ya. Gen Z itu untuk mati lampu. Gen Z itu kan pada sangat-sangat memperhatikan mental health Iya, mereka betul. kan. Nah akhirnya muncullah banyak istilah-istilah mental health yang berada gitu Iya. kan, yang ada gitu di medsos di mana. Apalagi beberapa artis juga kan mereka spill mental health Iya. mereka. Maksudnya para public figure ini adalah edukasi Iya. bahwa hati-hati kalau kamu punya mental health kayak saya nanti begini-begini. Tapi untuk para alayers nih, mereka jadi gue harus kayak dia. Kayak jadi culture gitu ya Kak? Lifestyle. Iya, lifestyle. Gitu. Kalau nggak bipolar lu nggak gaul. Jangan main sama gue. Kita geng bipolar, anxiety, NPD dan lain-lain. Udah ada itu jadi Ada komunitas. apa dengan orang-orangnya? Iya. Beda orang yang pengen healing karena mereka bener-bener punya mental health gitu ya. Mereka tahu mereka ada sesuatu nih yang salah gitu dan nggak enak sebenarnya. Kamu aja kan yang anxiety gitu, kamu juga ada gitu pernah kan? Itu kan tahu nggak enaknya gimana. Ke psikiater tuh betul-betul untuk berobat. Nah biasanya yang alayers ini mereka itu self diagnose. Nah, itu dia. Gitu. Gitu. Saya pasti bipolar dan akhirnya mereka itu mensuges dirinya mereka bipolar, mereka baca tuh artinya bipolar apa, gejalanya gimana dan mereka keluarkan gejala itu sendiri gitu. Itu jangan agak-agak- coba-coba deh self diagnose Iya. karena sejujurnya tidak enak. Tidak enak. Kalau benar-benar kalian benar punya mental health itu tuh nggak enak. Secara fisik, secara psikis, terus gimana kita merespon apalagi kayak yang anxiety ya, anxiety gitu, terus kayak yang pernah yang Ica alamin itu tuh betul-betul nggak enak. Jadinya anxiety aja kalau udah berat, dia tuh kayak kalau ketemu sama banyak orang tuh bisa keringetan. Iya. Karena Iya. jatuhnya mereka Sesak jadi nafas sih paranoid. Kak, Iya. sesak nafas terus Kalau kayak Ica tuh jadi kayak yang apa ya? Kamu kan BPD kan? Iya. Kamu jadi jauh lebih ke sangat-sangat ragu akan sesuatu, Iya, bener. terus betul-betul reaktif kadang sama sesuatu gitu kan ya, takut begini, takut begitu, terus juga merespon sesuatu tuh jadinya penuh emosional. Kalau Ica begitu dia, dan itu nggak enak, makanya enak, benar-benar guys. sampai berobat kan gitu, dan bukan kalian yang self diagnose gitu, Iya, oh saya bukan. ini, saya ini gitu, dan ngerasa nggak gaul juga kan Nggak punya itu. gaul. Iyalah, malah pengen cepet-cepet hilang dari label itu gitu. Begitu Nah, dari itu. psikiater juga kayak drop gitu Iya. langsung kan. Itu kalau misalkan kalau udah di tahap tertentu pasti dikasih obat kan. kasih obat minum. Dikasih Betul. obat. Jadi itu sebenarnya jangan sampailah dijadikan lifestyle ya. Makanya Iya. banyak orang tua itu pada apa sih nih anak-anak kok pada mental Iya. health gitu. Apa sih jadinya jelek gitu ke arah penjelasan tentang edukasi tentang mental health. Iya, belum lagi butuh stigma aware. negatif nggak sih Kak Iya. di negara kita tuh Betul. kayak masih Masih stigmanya tabu ya? masih Iya. tabu banget. Apalagi kita kan masih perpindahannya antara generasi orang tua kita ke tengah terus ke baru nih gitu. Nah di situ jadinya kan masih ada komentar nih dari yang di atas kita nih generasinya gitu. Apaan sih anak zaman sekarang lemah banget mentalnya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu. Iya sih, aku sempat kayak kenapa sih orang-orang pada gitu? Tapi emang kenyataannya begitu loh Kak. Ya karena Bukan ya maksudnya lemah gimana, tapi emang udah Betul. begitu. itu sama kayak itu tuh evolusi namanya. Cuman itu evolusi di arah keilmuannya itu di psikologi di psikologi gitu. Kita membedah itu lebih dalam. Semakin kesini semakin banyak hal yang ditemukan. Kalau misalkan istilah evolusi kayak gitu ya pasti. Kalau misalkan orang purba masih hidup, dia juga kalian ribet banget sih makan dan jadi tong sampah gitu kan. Petik-petik. Kan gitu. Kalau kita kan sekarang udah hygiene. Hygiene, iya kan. Terus cuci Belum lagi COVID kan. jangan ada pestisida gitu kan. Bener gak sih? Pestisida. Iya, pestisida gitu kan. Dan bipolar ini sangat bisa kita bedah dalam satu episode karena panjang, kali lebar sama dengan luas. Astagfirullahaladzim.
Nggak usah Aku istighfar. penasaran sih Kak, aku penasaran, Ya, aku boleh, pengen tahu bipolar itu apa. Oke, Kuat Sobat nggak? PR. Karena Silvi dan Ica kayaknya tertarik membahas bipolar apa gitu ya, salah satu mental health yang sangat hype sekali gitu. Sampai ikut itu semua. Yang lagi Yang hype bikin banget heboh gitu. orang-orang. Gitu ya, banyak yang pengen kayaknya gitu untuk lebih mengetahui gitu ya, lebih jelas apa sih sebenarnya bipolar itu gitu ya. Itu seperti apa dan bagaimana. Kita akan bahas di part 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spiritual Journal. Jangan lupa ya Sobat PR, kita tunggu part 2-nya di Spiritual Journal setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa Sobat PR untuk selalu follow sosial media Pikiran Rakyat, subscribe YouTube Pikiran Rakyat, dan konsultasi juga ke Katiwi di sini. Oke deh, sampai jumpa di part 2, tetap di Spiritual Journal. Bye. Bye.